Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian ke-6 Sedayu, Si Bahulawayan, karya dari KFV Silma. Teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube atau akun KBM-nya ya. Untuk linknya nanti ada di deskripsi. Dan ini dia bagian ke-6 Sedayu. Ayo, istirahat dulu, teriak seorang lelaki. Siswa dan teman-temannya menoleh ke arah suara teriakan itu. Mereka tersenyum sumringah saat melihat kedatangan Pak Rohmat, mandor mereka, dan dua orang perempuan yang membawa dua buah bakul nasi dan sebuah keranjang anyaman bambu. Siswa dan teman-temannya segera menghentikan kegiatan menebang mereka dan meletakkan peralatan masing-masing seperti gergaji, kapak, golok, dan cangkul. Mereka duduk di rerumputan sembari menunggu dilayani oleh dua orang perempuan itu. Makan yang banyak, biar tenaga kalian kuat. Kumpulin uangnya banyak untuk biaya kawin lagi. Hehehe. Pak Rohmat terkekeh, disusul oleh tawa dan canda ke-10 para penebang kayu di hadapannya. Hanya siswa yang tak ikut tertawa. Pikirannya jauh melayang ke Girilaya, ke seorang perempuan bernama Farida. Perempuan yang kini sedang mengandung anaknya. Pak Rohmat mengerutkan kening melihat siswa yang tampak murung. Tak seperti teman-temannya yang lain yang makan sambil bersenda gurau. Siswa cepat-cepat menyelesaikan makannya, meneguk segelas air putih, lalu menyalakan rokoknya. Pemuda itu berjalan menjauh dari kelompok itu dan memilih duduk di atas sebuah batu besar sambil menatap ke arah lembah di bawah hutan. Indah sekali ya pemandangannya dari sini. Tuh lihat, di sana ada aliran sungai. Aku kok malah jadi pengen mancing. Ucapan Pak Rohmat di belakang punggungnya membuat lamunan siswa pun buyar berantakan. Iya Pak, jawabnya asal. Pak Rohmat berdiri sambil berkacak pinggang di sebelah siswa. Pandangannya masih tertuju ke arah lembah. Kamu kenapa, Wok? Kok kelihatan murung? Tidak seperti teman-temanmu yang lain. Kangen rumah ya? Kan baru 3 hari kamu bekerja di sini. Masa udah kangen rumah sih? Pak Rohmat tertawa. Ia lalu menyalakan sebatang rokok miliknya sendiri dan ikut duduk di sebelah siswa. Enggak kok Pak. Hanya ada suatu hal yang sedang kupikirkan. Siswa berdalih. Apa itu? Seorang perempuan pasti. Siswa tersipu mendengar tebakan Pak Rohmat. Kamu belum kawin kan? Jangan khawatir, Wok. Sepulang dari sini kamu bakalan kaya. Lalu kamu bisa pulang dan melamar perempuan itu. Pak Rohmat menepuk-nepuk bahu siswa sambil terus tertawa. Kira-kira berapa lama pekerjaan ini bakal selesai ya, Pak? Ya lama, Wok. Tapi kalau kamu kebelet mau kawin ya enggak apa-apa, pulang dulu. Nanti balik lagi ke sini, kerja lagi buat istrimu. Toh perjalanan pulang cuma sehari semalam kan? Juragan kita pasti kaya sekali ya Pak. Dia sampai mempekerjakan banyak sekali tukang tebang untuk jangka waktu yang lama. Iya, kamu tahu kan siapa juragan kita? Waktu Darmo menawarimu pekerjaan ini, dia pastikan cerita siapa juragan kita. Enggak tahu Pak. Kang Darmo cuma bilang bahwa aku dan keempat temanku akan bekerja di sini. Oh, juragan kita orang Girilaya. Oh ya, bukannya kamu juga orang Girilaya? Siswa sontak menghadap kepada Pak Rohmat. Di kepalanya muncul sebuah nama, namun lekas-lekas ditepisnya dugaan itu. Iya, kami dari Girilaya Pak. Siapa juragan kita? Pasti aku akan kenal kalau memang beliau orang Girilaya. Pak Rohmat menghisap rokoknya sekali lagi sebelum menggilas puntungnya dengan alas sandal kulitnya. Ki Sutopo namanya. Orang paling kaya di Girilaya yang bininya di mana-mana. Mendengar nama itu, siswa mendadak keluh. Ia yang semula sudah agak ceria karena bisa mengobrol dengan Pak Rohmat, kini kembali murung. Wajah Farida yang sedang mengusap perutnya melintas lagi di mata siswa. Kamu kenal kan? Tanya Pak Rohmat. Iya,
Dulu aku juga pernah bekerja kepadanya di kampung kami. Pak Rohmat mengangguk-anggukkan kepala. Ayo cepat habiskan rokokmu dan kembali kerja, Wok. Aku akan mengantari Wati dan Yusri pulang dulu. Siswa masih tak beranjak dari batu itu untuk beberapa saat setelah kepergian Pak Rohmat hingga teman-temannya meneriakinya. Di sisi lain, setelah menutup tokonya, Warto bergegas menyetir mobilnya ke Girilaya untuk menemui Sedayu. Ia sengaja langsung berangkat dari toko tanpa mampir dulu ke rumah karena tak ingin bertemu dan berdebat lagi dengan Galuh. Warto benar-benar kelelahan menghadapi tingkah anak gadisnya yang jelas-jelas menentang pernikahannya dengan Sedayu. Warto hanya ingin menenangkan diri untuk sementara waktu dan memberi kesempatan bagi Galuh untuk memikirkan keputusan sang ayah. Dengan mengebut sepanjang perjalanan, sampailah Warto di rumah itu pada pukul 3 dini hari. Untunglah Sedayu yang mudah sekali terbangun langsung saja mendengar deru mobil Warto dan segera membukakan pintu untuk sang suami. Setelah makan dan mandi, Warto pun tidur dan bangun hingga menjelang tengah hari. Aromanya sedap sekali, yuk, gumam Warto sewaktu memasuki dapur. Lelaki itu langsung memeluk pinggang sang istri dari belakang dan mengecup tengkuknya. Iya, Kang, mau makan sekarang? Tanya Sedayu. Iya, aku kelaparan. Sudah setahun aku tak makan. Sedayu tertawa kecil mendengar gurauan itu. Ia segera mematikan kompor minyaknya dan mulai menyiapkan makan siang untuk mereka berdua. Sambil makan, mereka mengobrol tentang segala hal, termasuk membahas tentang Galuh. Sampai sekarang, ia belum juga bisa menerima kehadiranku, Kang. Aku ndak habis pikir apa yang menyebabkannya begitu membenciku. Sedayu mengunyah makanannya lambat-lambat, matanya menerawang. Kenangan akan sikap sinis Galuh seakan terpampang jelas di depan matanya. Yuk, ia hanya cemburu karena sekarang ada perempuan lain yang aku perhatikan selain dia. Aku yakin suatu saat nanti pasti dia juga akan menerimamu. Setelah mengenal kepribadianmu lebih jauh, semua butuh proses, yuk, ujar Warto. Ucapan suaminya sedikit menenangkan hati Sedayu. Ia menyadari mempunyai seorang anak tiri yang sudah beranjak dewasa memang tak semudah bila usianya masih bayi atau balita. Selesai makan, Sedayu mengajak sang suami untuk mengantarkannya ke pasar menemui Nyai Sumirah, sekaligus berbelanja kebutuhan rumah. Sekembalinya dari pasar, mereka habiskan untuk bersantai di rumah dan melampiaskan hasrat mereka sebagai pasangan pengantin baru. Di sisi lain, hari sudah hampir pagi saat siswa tiba di rumah kedua orang tuanya. Ia kembali ke Girilaya setelah selama 3 minggu bekerja. Kepulangannya karena ingin menemui Farida dan memberikan sedikit uang untuk gadis itu. Siswa berencana menyelinap ke rumah orang tua Farida nanti siang. Seperti biasa, saat Pak Slamet sedang bekerja di sawahnya. Kamu mau tidur lagi, Wok? Sarapan dulu sebelum tidur, ujar sang ibu setelah siswa menaruh tas dan mengganti pakaiannya. Enggak, Mbok, sudah enggak ngantuk lagi. Sudah cukup tidur di sepanjang perjalanan. Siswa segera menyendok nasi yang masih mengepul panas dalam periuk di atas tungku tanah liat. Nyi Suti mengulurkan sebuah piring seng berwarna putih bermotif bunga-bunga kecil. Di atas piring itu tergeletak beberapa ekor ikan kecil dan tahu goreng. Sambelnya di meja, ujar Nyi Suti sembari menyurukkan beberapa potongan kayu ke dalam tungku tanah liat. Api seketika berkobar-kobar menjilati sisi panci di atasnya yang menghitam karena jelaga. Siswa duduk di atas sebuah dipan bambu yang berkeriut saat ia mengembaskan diri. Dengan lahap, ia menatap hidangan sederhana itu. Simbok ndak makan? Tanyanya dengan mulut penuh. Nanti saja, masih terlalu pagi. Tadi sudah ngopi. Kamu mau ngopi? Boleh. Nyi Suti menyeduh 2 sendok penuh berisi tumbukan biji kopi yang disangrai dengan sedikit biji jagung, lalu mencemplungkan beberapa bongkah gula batu. Aroma kopi yang kuat segera memenuhi ruangan dapur berdinding anyaman bambu berlantai tanah itu
bercampur dengan aroma getah dari kayu nangka yang terbakar di dalam tungku. Aroma itu sudah akrab di penciumannya. Semenjak ia lahir ke dunia, aroma itu pula lah yang selalu membuat siswa kangen kepada rumah sederhana ini dan ingin cepat-cepat pulang. Sebuah cangkir seng berwarna hijau bermotif loreng-loreng hitam berisi kopi manis itu kini mengepul di hadapan siswa. Pemuda itu menghirup uapnya dalam-dalam sembari memejamkan mata. Ia tersenyum puas. Siswa teringat masa kecilnya saat sang ayah masih hidup. Siswa kecil akan duduk di pangkuan ayahnya yang bersila di dipan yang berada di dapur, sembari meniupi kopi panas yang dituangkan ke atas sebuah piring kecil. Lalu dengan hati-hati, ayah siswa akan memegangi piring itu di tepi bibir siswa dan membiarkan bocah itu meneguk isinya hingga tandas. "Sudah ya Le, segini saja, jangan banyak-banyak," ujar sang ayah kala itu. Siswa kecil pun mengangguk puas dan segera berlari keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya. Kebiasaan itu selalu dilakukan setiap pagi dan malam. Suatu hal yang menjadi ritual khusus dan istimewa bagi siswa dan ayahnya. Ritual itu terhenti saat sang ayah meninggal dunia karena terkena malaria 10 tahun yang lalu. Siswa menggenggam gelas seng itu sembari terus melamunkan sang ayah. Ia merindukan lelaki itu. "Kamu kok diam Le? Ada apa? Ceritalah tentang pekerjaanmu di sana," tegur Nyi Suti sembari mencuci piring bekas makan siswa di sebuah mangkok tanah liat berukuran besar. "Ndak apa-apa Mbok, aku hanya kepikiran sama bapak. Kalau beliau masih hidup pasti sudah ku ajak rembugan," ujar siswa lirih. "Rembugan apa? Lah kok sepertinya serius sekali?" Nyi Suti menyekat tangannya yang basah ke atas kain jariknya yang tampak lusuh dan kotor, lalu duduk di sebelah siswa. "Aku akan melamar Farida, anak gadis Pak Slamet Mbok." "Oh, syukurlah kalau begitu. Iya Le, toh kamu sudah dewasa, sudah waktunya berumah tangga." Nyi Suti tampak berbinar-binar saat mengatakan hal itu. Ia menepuk-nepuk punggung anak lelakinya. Siswa hendak mengatakan sesuatu saat tiba-tiba terdengar suara teriakan dari depan rumah. "Nyi Suti, Nyi, ada apa Nyi Tum? Aku di dapur sama siswa, masuk saja." Nyi Suti balas berteriak. Terdengar langkah kaki berlari kecil dari pintu depan. "Nyi, ayo kita layat," ujar seorang perempuan paruh-baya bertubuh kurus dengan rambutnya yang disanggul aut-autan. Napas perempuan itu tak beraturan, seperti habis berlari ke sana kemari. "Hah? Layat siapa Nyi? Siapa yang meninggal?" "Itu loh, suami ketiganya Sedayu, anaknya Isumira yang jualan sayur di pasar, meninggal subuh tadi. Ayo buruan kita melayat. Aku penasaran pengen lihat keadaan mayatnya," jawab Nyi Tum menggebu-gebu. "Hah? Masa penasaran pengen lihat mayat sih? Emang kenapa dengan mayatnya?" Nyi Suti tampak keheranan. Siswa yang sedari tadi menghirup kopinya kini tampak terkejut mendengar nama Sedayu disebut, apalagi terjadi peristiwa kematian suami ketiganya itu. Katanya matinya ndak wajar. Makanya aku penasaran, pengen lihat sebelum dikubur. Ayo buruan kita ke sana. Cepat bungkus gula dan berasmu." Nyi Suti masih terbengong meski Nyi Tum dan sudah bergerak ke sana kemari di dapur rumah itu untuk mencari wadah untuk tempat beras dan gula yang akan dibawa melayat. Sudah menjadi kebiasaan di kampung itu melayat dengan memberikan sejumlah gula pasir dan beras yang akan diserahkan kepada pihak keluarga dari orang yang meninggal tersebut. "Ndak wajar gimana maksudnya Nyi?" tanya siswa. "Katanya tubuhnya pucat seperti kehabisan darah Le, padahal ndak ada luka apapun di tubuhnya. Ayo sana ganti pakaian Nyi, biar aku siapkan bawaanmu," perintah Nyi Tum pada Nyi Suti. Siswa masih terdiam termangu saat kedua perempuan itu meninggalkan rumah dengan sebuah bungkusan berisi gula pasir dan beras di pinggang masing-masing. Malam sebelum kejadian Warto, alunan irama lagu terdengar merdu dari sebuah radio yang diletakkan di atas meja di ruang tengah. Warto baru saja membelikan radio untuk Sedayu. "Suaranya bagus ya Kang, jernih dan jelas," ucap Sedayu dengan senyuman mengembang di wajahnya.
Iya yuk, kualitasnya bagus. Itu sebabnya harganya lebih mahal bila dibandingkan dengan radio sejenis. Warto mengelus rambut legam Sedayu yang tergerai di atas kursi panjang. Perempuan itu memejamkan matanya, menikmati sentuhan itu. Kepalanya berada di pangkuan sang suami. Yuk, panggil Warto mesra. Aku ingin secepatnya punya anak darimu, anak yang banyak. Sedayu memalingkan wajah sekilas untuk menatap sang suami, lalu kembali ke posisi semula. Ia tersenyum sambil memejamkan mata. Kenapa terburu-buru, Kang? Toh, Kakang kan sudah mempunyai 3 orang anak, lelaki dan perempuan, gumam Sedayu. Aku suka anak-anak. Sejak kecil, aku selalu merasa kesepian karena terlahir sebagai anak tunggal. Itu sebabnya, semenjak menikah, aku bercita-cita untuk mempunyai anak yang banyak. Ya, semoga saja kita mempunyai banyak anak ya, Kang. Simbok juga katanya sudah tidak sabar, ingin segera menimang cucu. Iya yuk, itu sudah pasti. Siaran lagu-lagu telah berakhir. Kini radio itu mulai menyiarkan pertunjukan wayang kulit. Sudah larut malam yuk. Ayo kita pindah ke kamar saja. Sedayu mengangguk dan bangkit sembari membenahi rambutnya yang terurai. Ia meraih radio itu, mematikannya, lalu berjalan tersaruk menuju ke kamar. Sudah ngantuk yuk? Jangan tidur dulu. Kita masih ada tugas. Lagi pula besok pagi kan aku harus meninggalkanmu untuk kembali bekerja, goda Warto sambil memeriksa pintu dan jendela. Sedayu hanya tertawa pelan mendengar ucapan sang suami. Warto memasuki kamar dan menghampiri Sedayu yang sudah berbaring menanti di atas ranjang mereka. Mereka langsung tertidur setelah melakukan hubungan suami istri yang melelahkan. Tubuh Warto terbaring terlentang dengan kedua lengan dan kakinya di sisi tubuhnya. Senyuman bahagia masih terukir di wajah lelaki itu, meskipun ia sudah jauh terhanyut ke alam mimpi. Sedayu pun tampak tertidur tenang dan santai. Tarikan nafasnya perlahan dan teratur. Tubuh telanjangnya hanya berbalut selai kain jarik yang sejuk. Setengah sadar, Sedayu mendengar sang suami memanggil-manggil namanya. Yuk, tolong yuk. Suara itu sayup namun jelas. Sedayu hanya menggumam singkat. Ia terlalu lelah dan mengantuk. Tolong yuk. Suara itu kembali terdengar. Sedayu meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi. Toh ia sering mengalami mimpi buruk tentang Aji Saka dan Mahesa. Namun sepersekian detik kemudian, ia tersentak dan sontak membuka mata. Seketika Sedayu terperangah dan nyaris menjerit saat melihat pemandangan mengerikan yang terpampang di depan matanya. Diterangi temaram lampu teplok kecil yang diletakkan di atas lemari. Ia melihat sang suami yang terbujur kaku dengan mata membelalak ke atas. Jari kaki Waluyo menekuk ke bawah dan kedua telapak tangannya terbuka lebar di sisi tubuhnya, seolah lelaki itu sedang menahan kesakitan yang luar biasa. Meski tubuhnya bergetar dan kaku, namun tampaknya Warto sama sekali tak bisa mengubah posisi tubuhnya yang mengejang bagai sebatang kayu. Sedayu ingin menggapai dan menyentuh tubuh Warto, namun anehnya, ia pun sama sekali tak bisa menggerakkan tubuhnya. Gelombang kepanikan seketika menyerbunya. Sedayu ingin berteriak untuk meminta pertolongan, namun bibirnya hanya terbuka dan bergetar. Tak ada sepatah kata pun yang terlontar. Dengan posisi tubuh yang menyamping seperti itu, ia bisa melihat dengan sangat jelas tubuh dan ekspresi wajah sang suami yang sedang bertarung melawan maut. Sedayu masih bisa mendengar teriakan parau sang suami meminta pertolongannya, namun matanya hanya melihat bibir suaminya yang bergerak-gerak. Suara itu bukan berasal dari bibir Warto. Seakan-akan suara itu berasal dari sebuah sumur yang dalam, jauh, dan menggema. Rasa ketakutan, keheranan, dan kebingungan kini campur aduk memenuhi benak Sedayu. Bersamaan dengan itu, Sedayu merasakan pandangan matanya menjadi buram. Ia terkejut dan mengira itu adalah kabut. Mengingat udara yang tiba-tiba terasa dingin menyengat, Sedayu menggigil kedinginan. Selimut jarik tipis itu tak kuasa melindungi tubuh telanjangnya dari suhu yang mendadak turun drastis. Namun ternyata, yang dilihatnya bukanlah kabut sebenarnya.
ia melihat sesuatu yang menyerupai kabut tipis itu tiba-tiba mengumpul jadi satu, hingga membentuk seperti sebuah tali yang panjang. Benda itu berputar pelan, mengelilingi kamar mereka. Wujudnya semakin besar dan pekat. Perlahan, benda itu berubah wujud menjadi sosok lelaki, bertubuh ular, mulai dari bagian dada ke bawah. Rambut makhluk itu panjang terurai, dengan bola mata bulat berwarna kehijauan. Sesekali terlihat lidahnya yang bercabang, dan berwarna semerah darah, keluar dari mulutnya yang kecil. Mulut itu mengerucut dengan 2 buah taring panjang melengkung yang keluar dari bagian atas deretan giginya. Sisik-sisik di tubuh makhluk itu tampak berkilat-kilat terkena cahaya dari lampu teplok. Warnanya hitam kehijauan dan mengeluarkan aroma amis dan anyir yang memuakkan. Makhluk itu tetap melayang di atas ranjang, nyaris menyentuh kayu penyangga genteng rumah. Sedayu yang semakin ketakutan dan panik hanya bisa pasrah, meneteskan air mata, karena ia tak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Dalam hati ia berdoa agar makhluk itu segera pergi tanpa menyentuh mereka berdua. Namun tampaknya makhluk itu belum ingin pergi. Perlahan ekor makhluk itu menelusup ke bawah punggung Warto, lalu membelit dan menggulung sekujur tubuhnya. Tubuh Warto kini terangkat setinggi 1 meter di atas ranjang mereka. Sedayu menjerit-jerit histeris melihat pemandangan itu. Namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia serasa berada di dunia yang hening, tanpa suara apapun. Mata makhluk itu mengerjap-ngerjap, dan lidahnya menjulur-julur cepat. Warto yang tak berdaya hanya bisa menganga dan membelalakan matanya. Kini wajah makhluk itu tepat berada di atas wajah Warto yang hanya sejarak sejengkal. Makhluk itu membuka mulutnya, hingga terlihat barisan giginya yang runcing, dengan 2 pasang taring di bagian bawah dan atas giginya. Warto berusaha memberontak, namun hanya bola matanya yang bergerak cepat ke kanan kiri dengan pandangan ketakutan dan putus asa. Makhluk itu menelengkan kepalanya dan mengamati wajah Warto. Perlahan-lahan lidah makhluk itu memanjang dan memasuki mulut Warto yang terbuka lebar. Tubuh Warto menghentak-hentak saat lidah makhluk itu memasuki tubuhnya. Bola matanya terbalik ke atas sehingga menyisakan warna putihnya saja. Semua hal itu disaksikan langsung oleh Sedayu dalam jarak hanya 2 meter. Perempuan itu seolah dipaksa untuk menyaksikannya, meski ia sudah memohon dalam hati agar bisa menutup matanya, atau lebih baik jatuh pingsan ketimbang harus menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Namun sialnya, kedua permohonannya itu tak terkabulkan. Terdengar suara tegukan keras seiring dengan tubuh Warto yang terhentak-hentak. Kulit Warto perlahan memucat, seolah darahnya mulai habis terkuras. Makhluk itu tampak serakah menghisap darah Warto. Beberapa detik kemudian kepala Warto pun terkulai. Perlahan mata dan mulutnya menutup hingga ajal menjemput. Tak ada suara apapun yang keluar dari bibirnya. Makhluk itu mulai mengendurkan lilitan ekornya pada tubuh Warto, lalu melemparkan jasad lelaki itu ke atas ranjang. Warto kembali terbaring terlentang, mirip seperti orang yang tertidur pulas. Namun kali ini tubuh itu telah kehilangan nyawanya. Makhluk bertubuh ular itu memandangi Sedayu dalam beberapa detik. Matanya yang bulat dengan pupil mata pipih berwarna kekuningan mengerjap dengan cepat. Dalam pikirannya, Sedayu seolah bisa mendengar makhluk itu tertawa terbahak-bahak di sela desisannya. Amarah dan kesedihan yang menyerangnya membuat air mata Sedayu semakin menderas. Makhluk itu masih melayang di atas ranjang Sedayu. Ekornya bergerak pelan ke sana kemari. Kedua tangannya kini bersedekap. Perlahan sosoknya memudar, lalu menghilang tak bersisa. Beberapa detik kemudian, barulah Sedayu bisa menggerakkan tubuhnya dan menjerit histeris sembari memeluk jasad sang suami. Di sisi lain, di rumahnya Siswo, dia segera menyambar handuk dan berjalan ke kamar mandi. Setelah kepergian sang ibu dan Nyitum untuk melayat ke rumah Sedayu, ia tak ingin bergabung dengan para warga yang berbondong-bondong datang ke sana. Siswo tahu, mereka bukan sekedar datang untuk melayat, melainkan untuk memenuhi rasa penasaran mereka tentang apa yang terjadi pada suami ketiga Sedayu. Siswo sama sekali tak peduli tentang itu semua. Ia mempunyai rencana lain yang lebih penting, yaitu menemui Farida. Jalan menuju ke rumah Ki Slamet dan Nyi Gati tampak lenggang. Rupanya kematian Warto yang menggemparkan
membuat nyaris seluruh penduduk kampung menjadi penasaran dan berbondong-bondong menuju ke rumah Sedayu. Siswa berjalan cepat di sela rumah dan kebun warga. Dari kejauhan, ia melihat pintu rumah Ki Slamet tertutup. Hal yang mengherankan, mengingat jarang sekali pintu-pintu rumah warga kampung yang tertutup pada saat siang hari. Apalagi bila ada penghuninya yang selalu berada di rumah, seperti Farida dan Nyi Gati. Siswa mengambil jarak agak jauh dan memutari rumah itu, menuju ke belakang rumah. Ia berharap pintu belakang rumah itu terbuka dan ia bisa menyelinap masuk. Namun sayang sekali, pintu belakang pun tampak tertutup rapat. Siswa mencoba merapatkan tubuhnya pada dinding papan yang mulai berlubang di sana-sini untuk mendengarkan suara di dalam rumah. Namun ia tak mendengar apa-apa. Suasana di dalam rumah itu sangat senyap. Hanya terdengar suara berisik serangga yang hinggap dan mencari makan di sela-sela pohon nangka dan sengon di kebun belakang rumah itu. Dalam hati siswa bertanya-tanya, apakah rumah itu sedang kosong? Ataukah Farida dan ibunya sedang beristirahat dan tidur siang? Siswa memutuskan untuk menunggu beberapa saat. Ia ingin berbisik memanggil Farida, namun ia khawatir bila suaranya malah membangunkan Nyi Gati. Penantian siswa ternyata sia-sia belaka. Meski waktu zuhur telah lewat dan sinar matahari sudah berada tepat di atas ubun-ubun, namun rumah itu tetap sunyi dan tertutup rapat. Siswa kebingungan. Ia ingin bertanya ke tetangga terdekat, namun ia tak mau ada orang yang memergokinya ingin menemui Farida. Karena lelah dan kesal, siswa pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Rumah Nyi Suti masih sepi. Ibu siswa itu mungkin masih berada di rumah Sedayu. Dengan langkah gontai penuh amarah, siswa menuju ke kamarnya dan mengurung diri seharian. Sore harinya, siswa kembali mengunjungi rumah Ki Slamet, berharap Farida sudah ada di rumah. Namun kondisi rumah itu sama saja seperti saat ia mengunjunginya beberapa jam yang lalu, sepi dan terkunci. Siswa benar-benar kebingungan. Dipandanginya kantong kain dalam genggamannya yang berisi sejumlah uang untuk Farida. Namun ia tak tahu di mana gadis itu berada. Akhirnya dengan putus asa, siswa pun meninggalkan rumah itu dan memilih untuk nongkrong di warung kopi Mbah Parjo. Di tengah jalan ia baru teringat, warung kopi milik Mbah Parjo itu terletak di dekat jalan masuk ke area pemakaman kampung. Hari ini Warto dimakamkan di sana. Di warung kopi itu, siswa berusaha menutupi kegelisahannya karena tak bisa bertemu dengan Farida. Dengan cara bercanda dengan para pemuda sebayanya yang juga suka menghabiskan waktu di sana. Sedayu yang kebetulan pulang terakhir dari pemakaman sang suami pun tak luput dari candaan dan olok-olok siswa. Perempuan yang pernah digilainya itu kini tertimpa kemalangan. Siswa yang amat marah karena tak bertemu dengan Farida pun seperti menemukan pelampiasan amarahnya dengan cara mengolok-olok Sedayu. Namun tatapan mata tajam dan raut wajah datar Sedayu tanpa sepatah kata pun yang terucap membuat bulu roma siswa terasa bergidik. Di sisi lain, pagi masih buta saat Nyai Sumirah mulai menyalakan api di dalam tungku tanah liat untuk menjerang air. Terdengar kokok ayam jago bersaut-sautan menanti kemunculan sang surya. Kita jadi ke rumah Mbak Yusdayu pagi-pagi, Mbok? Tanya Said yang tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Ia menguap berkali-kali, matanya tampak merah, akibat tak tidur semalaman. Iya, aku mengkhawatirkan keadaan Mbak Yumu, ujar Nyai Sumirah. Ia teringat lagi percakapan mereka dengan Sedayu sebelum perempuan itu berangkat ke makam kemarin siang. Simbok dan Said pulang saja. Jangan khawatirkan aku hanya ingin sendiri, ujar Sedayu kala itu. Meski mata perempuan itu memerah dan sembab karena terlalu lama menangisi kematian sang suami, namun nada suara Sedayu sangat tegar. Ia tak ingin dikasihani. Mungkin ia memang lelah dikasihani. Tapi kamu sedang dalam keadaan berduka, Dok. Kami tidak ingin kamu sendirian di rumah ini. Mungkin ada baiknya bila kami menginap di sini saja, atau kamu yang ikut ke rumah Simbok saja, bujuk Nyai Sumirah. Iya, Mbak Yu. Lebih baik Mbak Yu ikut ke rumah Simbok saja, ujar Said. Tidak, aku sedang ingin sendiri. Kalian pulanglah saja, jawab Sedayu tegas.
Dengan sangat terpaksa, mereka menuruti permintaan Sedayu. Namun Nyai Sumirah tetap menegaskan bahwa keesokan harinya, pagi-pagi sekali, mereka akan menengok Sedayu. Sedayu pun menerima syarat itu tanpa membantah. Nyai Sumirah mengajak Said untuk sarapan, lalu menyiapkan makanan dalam rantang aluminium untuk Sedayu. Tak berapa lama kemudian, mereka pun mencari dokar untuk mengantar mereka ke rumah Sedayu. Rumah Sedayu masih tertutup rapat saat mereka tiba. Tirai-tirai pada jendela pun belum disibakkan. Pintunya masih terkunci dari dalam. Tak terdengar suara apapun dalam rumah. Padahal biasanya Sedayu selalu sudah bangun saat subuh. Nyai Sumirah pun mengetuk pintu sambil memanggil nama Sedayu. Beberapa detik kemudian Sedayu membukakan pintu untuk mereka. Raut wajah perempuan itu begitu pucat. Rambutnya dibiarkan tergerai. Kusut masai di punggungnya. Nyai Sumirah memeluk sang putri untuk beberapa saat. Air mata menggenangi pelupuk mata perempuan paruh baya itu. Entah mengapa, Sedayu malah tampak tenang dan tegar. Ia hanya murung, namun sama sekali tak meneteskan air mata. Jadi, apa rencanamu selanjutnya, Nduk? Mau tetap tinggal di rumah ini atau kembali tinggal bersama Simbok saja? Tanya Nyai Sumirah saat mereka bertiga duduk melingkar di ruang makan. Entahlah, Mbok. Namun yang jelas, aku akan menemui Galuh dan adik-adiknya untuk meminta maaf atas kematian ayah mereka, sekaligus memberikan semua benda yang ayah mereka pernah berikan untukku. Aku juga akan menjual rumah ini dan memberikan uang hasil penjualannya sepenuhnya untuk mereka. Nyai Sumirah dan Said tampak terkejut. Mereka saling bertukar pandang. Mereka tak mengerti dengan jalan pikiran Sedayu. Apakah anak dan kakak mereka ini memang sudah kehilangan kewarasan? Tapi kan semua ini sudah menjadi milikmu, Mbak Yu, sergah Said. Kamu sudah menikah dengan almarhum. Rumah ini dan semua yang sudah ia berikan untukmu adalah menjadi hakmu sepenuhnya. Sedayu menundukkan kepala. Ia memutar-mutar cangkir tehnya dalam genggaman telapak tangannya. Nyai Sumirah hanya diam, menanti jawaban Sedayu. Aku tak akan bisa hidup dengan tenang bila masih memiliki harta pemberian dari almarhum. Biarlah semua menjadi milik ketiga anaknya. Kasihan mereka, sekarang sudah menjadi yatim piatu. Seandainya ayah mereka tidak apa, Mbak? Potong Said dengan nada membentak. Nyai Sumirah menyentuh lengan Said, memberinya isyarat untuk bersikap lebih tenang. Mbak Yu mau bilang, seandainya ayah mereka tidak menikahimu kan? Omong kosong apa itu? Itu bukan kesalahanmu, Mbak Yu. Berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Sedayu memalingkan wajah ke arah luar jendela. Matanya berkaca-kaca. Sebutir air mata menetes di pipinya. Ia mengusapnya dengan menangkupkan telapak tangan. Kalau Mbak Yu dan Simbok masih percaya bahwa musibah ini adalah hasil dari perbuatan Ki Sutopo, maka berikanlah perintah kepadaku. Akan kuhabisi si tua bangka itu untuk mengakhiri kejahatannya. Said berteriak sembari menggebrak meja, membuat Nyai Sumirah nyaris terlonjak kaget. Dengan jari gemetar, Sedayu mendekatkan tepian cangkir teh ke bibirnya dan menenggak isinya hingga tandas. Ruangan itu kembali senyap. Nyai Sumirah menunduk sedih. Said menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi dan memandang keluar dengan tatapan masih penuh dengan amarah yang menggelegak. Biarkan aku menyelesaikan masalah harta ini dulu, Said. Bisik Sedayu nyaris tak terdengar. Aku belum bisa memutuskan solusi lain atau langkahku selanjutnya. Perlahan Said menolehkan kepala menghadap kakak kesayangannya itu. Terserah kau saja. Aku hanya tak suka kau selalu menyalahkan dirimu sendiri atas kematian mereka. Semua kejahatan ini harus dihentikan. Nyai Sumirah dan Sedayu sama-sama membisu. Rupanya tekad Sedayu untuk mengembalikan semua hartanya kepada anak-anak Warto sudah sedemikian bulat. Keesokan paginya ia sudah berada di dalam dokar yang membawanya ke stasiun kereta. Keadaan stasiun masih teramat sepi. Kereta baru akan datang sekitar 1 jam lagi. Itu pun kalau tidak terlambat. Sedayu duduk di sebuah bangku panjang. Ia sangat letih dan mengantuk. Namun entah mengapa, perasaannya tak tenang saat ingin memejamkan mata. Ia merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Sedayu menolehkan kepala menuju ke ujung peron
Di sana ia melihat siswa sedang memandanginya dengan sinis, penuh tatapan kebencian. Sementara itu di sisi lain, di rumah juragan rentenir Ki Sutopo. "Nduk, besok bapak dan Simbok pulang dulu ya. Nanti menjelang pernikahanmu, kami akan kembali lagi kemari." Ki Slamet berpamitan pada sang putri yang terus-menerus menangis. "Aku mau pulang, Bapak," ratap Farida pilu. Jemarinya basah oleh keringat dan gemetar saat mencengkeram baju sang ayah. Nyi Gati yang tak sanggup berbicara hanya bisa meneteskan air mata. Hatinya terasa teriris. "Kita sudah membicarakan hal ini kan, Duk? Sudah lama kita berembuk. Ini keputusan yang terbaik untuk kita semua," bujuk Ki Slamet. Farida tergugu di tepi ranjang. Dadanya terasa sesak menahan emosi. Mengapa ia yang harus dikorbankan? Farida melirik sang ibu yang duduk dengan lunglai di atas kursi. Perempuan itu tampak masih lemah, meski Ki Slamet sudah membawanya berobat kemana-mana dengan biaya yang diberikan oleh Ki Sutopo. Tak tega rasanya menolak permintaan kedua orang tuanya untuk menikahi si lintah darat rentenir tua bangka itu. Sudah seminggu ini Farida berada di rumah Ki Sutopo. Ia sengaja dipingit menjelang pernikahan mereka agar semua berjalan sesuai rencana, ujar Ki Sutopo kala itu. Entah apa rencana yang lelaki tua itu maksudkan. Besok Ki Slamet dan Nyi Gati sudah kembali ke rumah reot mereka, meninggalkan Farida terpenjara di dalam rumah mewah. Ingin rasanya Farida menyuruh seseorang untuk menemui siswa agar lelaki itu menjemputnya dan membawanya pergi dari rumah keparat ini. Namun apa daya, Farida tak punya kesempatan untuk keluar sendirian dari rumah Ki Sutopo. Pun ia tak tahu persis di mana tempat siswa bekerja dan kapan lelaki itu kembali ke kampung mereka. Malam itu adalah malam terakhir kedua orang tua Farida menginap di rumah Ki Sutopo. Sepanjang malam, Farida tak mampu memejamkan mata. Hatinya sangat gelisah, memikirkan bagaimana caranya agar bisa kabur dari rumah ini. Semakin mendekati rumah Warto, jantung Sedayu semakin berdebar keras. Ia sudah bisa menduga seperti apa nanti reaksi Galuh dan keluarganya saat didatangi oleh perempuan yang mereka juluki si Bahulawean. Perempuan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa ayah dan saudara mereka. Sepanjang jalan, Sedayu mencoba berkonsentrasi dan berdoa untuk menenangkan diri. Namun bayangan ketiga mantan suaminya selalu bergantian melintas di pelupuk matanya. Bahkan kini ditambah lagi dengan bayangan sosok siswa yang memandangnya penuh kebencian. Untunglah mereka tidak berada dalam satu kereta dengan tujuan yang sama. Dokar yang Sedayu tumpangi berhenti di halaman rumah mendiang Warto. Kaki Sedayu sedikit gemetar saat berpijak pada tangga dokar. Ia sangat gugup. Di teras rumah itu duduk beberapa orang pria dan wanita di sebuah bangku kayu panjang. Mereka menatapnya dengan pandangan yang menusuk. Salah seorang perempuan bergegas berlari masuk ke dalam rumah. Sedayu berbicara sebentar kepada kusir dokar itu. "Bisa tunggu saya sebentar, Pak? Jangan pergi. Nanti saya susah cari dokar lain lagi," pinta Sedayu. "Oh ya Mbak, tidak apa-apa. Toh rumah ini juga jauh dari mana-mana. Belum tentu juga ada penumpang di jalan. Silakan saja. Bapak tunggu di sini ya," jawab kusir tua itu dengan senang hati. Sedayu meraih tasnya dan membalikkan tubuh. Tiba-tiba saja sebuah bentakan menyambutnya. "Mau apa kamu datang ke rumah ini? Bukankah aku sudah melarangmu untuk menginjakkan kaki di rumah ayahku? Dasar perempuan Bahulawean pembawa sial!" Galuh sudah berdiri berkacak pinggang di depan pintu rumah dan menghujaninya dengan sumpah serapah. Seorang perempuan parubaya memegangi lengannya dan membisikkan sesuatu. Sepertinya perempuan itu berusaha membujuk Galuh agar bisa mengendalikan emosinya. Air mata Sedayu merebak. Namun ia berusaha menenangkan diri dan memberikan senyum tulus kepada Galuh. Meski kakinya gemetar, ia tetap melangkah mendekati Galuh. "Aku datang untuk mengembalikan semua harta benda yang ayahmu berikan padaku, Galuh," ucap Sedayu pelan. Namun meski pelan, ternyata ucapan itu cukup membuat Galuh tersentak. Gadis itu mengernyitkan kening
tanda keheranan, seolah ia sedang berhadapan dengan salah satu keajaiban di dunia ini. Meski demikian, Galuh tetap bungkam dan menatap tajam kepada Sedayu. Beberapa saat kemudian, Galuh berucap, "Sudah sepantasnya. Kamu tak berhak atas peser pun uang milik ayahku, termasuk rumah yang kamu tempati sekarang," hardik Galuh. Sedayu tak ingin meladeni hujatan Galuh. Rasa lelah, mengantuk, lapar, ditambah pula dengan tekanan batin yang menghimpitnya, membuat tubuhnya serasa limbung dan sedikit gemetar. Ia terlihat susah payah membuka tas tangannya, sembari menahan agar air matanya tak sampai jatuh berderai. Sedayu mengeluarkan sebuah kantong kain dan mengulurkannya pada Galuh. "Ini semua perhiasan dan sejumlah uang yang ayahmu berikan padaku." Galuh merampasnya dengan kasar. Tatapannya tak lepas dari wajah Sedayu. Gadis itu benar-benar sangat membencinya. Sedayu menunggu Galuh membuka kantong itu, namun tampaknya gadis itu sama sekali tak berminat memeriksanya. Ia terus saja menatap tajam kepada Sedayu. "Soal rumah itu, kau boleh memilikinya. Namun beri aku kesempatan untuk memindahkan barang-barangku dan mengurus surat-surat yang kau perlukan. Karena rumah itu masih atas namaku hingga saat ini." "Aku tak sudi menempati rumah yang pernah kau tempati," hardik Galuh dengan penuh emosi. Matanya tampak berkilat-kilat tajam. Sedayu menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk meredam perasaan sakit hatinya. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Sedayu dengan nada datar. "Jual rumah itu, lalu kirimkan uangnya kepada kami," bentak Galuh. Semua orang yang sedang mengelilingi mereka tampak saling bertukar pandang dan berbicara dalam hati. "Baiklah, bila itu maumu, aku akan menjualnya sesegera mungkin dan lalu mengirimkan uangnya padamu. Namun sekali lagi, aku ingin menekankan, bukan hanya kalian yang kehilangan Kang Warto. Galuh, aku pun sama merasakan sakitnya sepertimu dan adik-adikmu," ujar Sedayu lirih. "Pergi kamu," hardik Galuh dengan telunjuk yang menuding wajah Sedayu. Wajah gadis itu merah padam, matanya berkaca-kaca. Sedayu mengangguk pelan. Ia memandang sekilas kepada semua orang di hadapannya yang berdiri di dalam kebisuan. Beberapa orang di antaranya membalas anggukan Sedayu. Ia merasa sudah tak ada urusan lagi di sini. Untuk hari ini, Sedayu pun berbalik menuju ke Dokar yang sedang menunggunya. Ia ingin segera kembali ke Girilaya. "Kemana kita sekarang, Mbak?" tanya kusir Dokar itu. "Tolong antarkan ke penginapan yang murah, Pak, yang paling dekat dari stasiun kereta. Keretaku baru akan ada besok pagi," jawab Sedayu lirih. Kusir itu tampak berpikir sejenak. Sedetik kemudian ia menjawab, "Nggih," lalu mulai memberi aba-aba kepada kudanya untuk berlari. Gerimis mulai turun dan petir menyambar-nyambar, menyilaukan mata saat kusir memacu Dokar itu meninggalkan halaman rumah almarhum Warto. Setelah agak jauh, Sedayu pun menoleh ke belakang. Mereka masih berdiri di sana, memandanginya hingga hilang dari pandangan. Diam-diam Sedayu mengusap air matanya. Di sisi lain, siswa menghisap rokoknya dalam-dalam sambil menatap ke kegelapan hutan. Meski sedang duduk mengelilingi api unggun dengan teman-temannya sesama penebang kayu, namun ia sama sekali tak tertarik untuk mengobrol dengan mereka. "Kamu gak tidur, Wo?" tanya Sastro tanpa menoleh kepadanya. "Ndak, Kang, belum ngantuk," jawab siswa. Ia menyedik-nyedikan puntung rokoknya yang masih tersisa separuh. "Lah kamu kok ndak capek? Padahal habis perjalanan jauh loh dari kampung. Sebaiknya kamu tidur, biar tenagamu pulih. Besok kita kerja lagi loh," Jastro mengingatkan. "Iya Kang, ngabisin rokok ini dulu." "Ya wes, aku tidur dulu ya," pamit Jastro yang disambut anggukan siswa. Jastro masuk ke dalam salah satu tenda. Ada sekitar 5 buah tenda yang didirikan di tanah lapang itu. Setiap tenda dihuni oleh 3 orang penebang kayu. Siswa menempati sebuah tenda bersama Jastro dan Amin. Mereka kini sudah tertidur lelap. Hanya tersisa 3 orang di sekeliling api unggun, termasuk siswa. Tak berapa lama kedua orang lainnya pun mulai masuk ke dalam tenda mereka. Siswa sama sekali belum ingin beranjak dari tempat duduknya. Sebuah tunggul kayu jati yang baru saja ditebang. Tubuhnya memang terasa amat lelah, namun otaknya tak mau berkompromi untuk beristirahat. Ingatannya masih tersisa akan kejadian tadi pagi.
saat ia bersirobok pandang dengan sedayu di stasiun kereta. Tampak terlihat dengan jelas kesedihan perempuan itu. Wajahnya begitu koyo, matanya terlihat sembab. Namun siswa tak habis pikir, bagaimana seorang perempuan yang baru kehilangan suaminya 2 hari yang lalu, kini malah bepergian jauh dengan menggunakan kereta api? Kemana perempuan itu pergi? Mengapa tak ditemani oleh ibu atau adiknya? 1000 pertanyaan menggantung di pikiran siswa. Wajah Sedayu terpampang jelas di ruang khayalnya, berganti-ganti dengan wajah Farida yang kini entah sedang berada di mana. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum. Terima kasih.